sebanyak 15.026 ibu rumah tangga telah terinfeksi HIV. Yeni Sulfa Adelina adalah salah satu di antaranya yang tertular virus HIV dari almarhum suaminya. Dan Yeni tidak menyerah kepada kehidupannya. Kini dia menginspirasi Oda lain dengan bekerja dan aktif berkegiatan sosial. Yeni adalah salah satu dari ribuan ibu rumah tangga yang terinfeksi virus HIV. Virus yang ditularkan oleh almarhum suaminya ini diidap Yeni sejak tahun 2005. Perasaan kaget dan putus asa sempat dirasakannya. Semula, Yeni tidak mengetahui dirinya terjangkit virus HIV. Hingga 3 tahun pasca suaminya meninggal, dia sering sakit dan kondisi kesehatannya pun turun drastis. Rasa penasaran membuat Yeni memberanikan diri untuk melakukan tes HIV VCT atau Voluntary Counseling Testing. Kaget dan tak percaya saat dirinya divonis HIV, ia pun sempat putus asa dan menyerah. Awalnya saya itu nggak terima Mbak ketika divonis terdiagnosa penyakit seperti itu. Kan saya juga nggak terima gitu. Nah awalnya itu saya menolak karena kan saya juga tidak merasakan sakit apapun. Saya itu cuma ibu rumah tangga yang kerjanya nggak ngapa-ngapain dan juga nggak kemana-mana, kok tiba-tiba dinyatakan sakit seperti itu. Kan rasanya kayak disambar petir di siang hari gitu ya Mbak. Setelah mendapat informasi seputar HIV/AIDS dan manfaat penggunaan obat antiretroviral atau ARV, Yeni akhirnya bangkit. Pokoknya saya tuh benar-benar pasrah dan kepikiran ya udah, saya kayaknya mau mati ini dan umur saya juga nggak akan lama lagi Mbak. Tapi karena ketika saya dirawat dan dengan informasi yang diberikan oleh dokter bahwa HIV itu tidak ada obatnya, tapi HIV itu masih bisa dikendalikan. Dan saya merasakan manfaat yang saya dapatkan dari obat ARV itu. Dan saya mulai pelan-pelan bangkit, ditambah juga saya melihat anak saya, kalau nanti saya mati, mereka sama siapa gitu. Kalau saya nggak ada, nanti anak saya siapa yang akan merawat. Karena salah satu motivasi saya buat bangkit itu ya anak saya sendiri. Alhamdulillah anak saya negatif dan dia tidak terinfeksi HIV itu. Yeni tidak sendiri. Berdasarkan data Dinas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus HIV/AIDS menurut golongan pekerjaan sepanjang tahun 1987 hingga Juni 2018 sekitar 15.026 ibu rumah tangga di Indonesia yang positif terinfeksi HIV. Pengakuan almarhum suami Yeni di akhir hidupnya yang pernah bersikap tidak setia membuat dia banyak belajar untuk menerima keadaan hidup demi masa depan anaknya. Yeni yang telah 10 tahun lebih menerima statusnya sebagai orang yang hidup sebagai pengidap HIV atau ODA, kini giat melakukan penyuluhan untuk sesama ODA. Kini, Yeni bekerja di sebuah lembaga yang berfokus pada pendampingan kasus HIV/AIDS. Ia juga melakukan pelayanan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Baik, bagus ya. Sejauh ini tidak ada masalah dari pekerjaannya. Pekerjaannya pun juga dilaksanakan dengan baik seperti itu. Nah, sekali ini pun dia juga terlihat mendukung teman-temannya dan dalam kehidupan sehari-harinya pun terlihat tuh dia itu ya tidak harus dengan sesama perempuan yang terinfeksi gitu. Jadi dia tuh bisa bergaul dengan sama. Cuman karena dia memiliki latar belakangnya seperti itu. Di sini hampir 90% di yayasan konteks itu terinfeksi HIV. Yeni sudah membuktikan dengan dukungan keluarga, ia dan para ODA lainnya mampu bekerja dan melakukan aktivitas secara normal. Berdamai dengan status HIV yang melekat di dirinya, Yeni kini berfokus untuk memberikan dukungan kepada para ODA lainnya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dan menginfeksi dan mematikan sel CD4. Jika
Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV adalah penyakit seumur hidup, dan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita selama hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Sedangkan AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Mitosnya, nyamuk dapat menjadi media penularan HIV. Namun faktanya, hingga saat ini tidak ada hasil riset yang membuktikan bahwa serangga yang telah menggigit penderita HIV dapat menularkannya kepada orang lain. Serangga seperti nyamuk tak menyuntikkan darah orang atau hewan yang telah mereka gigit sebelumnya. Virus tersebut tidak dapat bertahan lama dalam tubuh nyamuk dan hanya dapat bertahan hidup dalam waktu yang singkat. Mitosnya, HIV hanya menyerang anak muda yang aktif memakai obat-obatan terlarang dan aktif melakukan hubungan seksual. Padahal, dalam faktanya, virus HIV bisa menyerang segala usia, mulai dari bayi, kemudian balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Di usia 15-24 tahun adalah usia yang produktif. Diperkirakan ada 38 juta orang yang hidup dengan HIV pada akhir tahun 2019. Di antaranya adalah 68% orang dewasa dan 53% anak-anak. Ini menurut WHO tahun 2019. Artinya, 1 dari 2 penderita HIV atau AIDS adalah remaja berusia 15 sampai 19 tahun. Dengan demikian, penyakit HIV tidak hanya menyerang anak muda yang aktif menggunakan obat-obatan terlarang dan aktif menggunakan atau melakukan hubungan seksual. Mitos ketiga bahwa penyebaran virus HIV ataupun AIDS ditemukan banyak dari hubungan seks antara wanita dan laki-laki. Namun faktanya, pada awalnya ditemukan virus HIV ataupun AIDS di Indonesia banyak ditemukan pada laki-laki dari kelompok homoseksual dan biseksual. Karena hubungan mereka cenderung dilakukan melalui dubur. Oleh karena itu, penyebaran virus HIV ataupun AIDS 10 kali lebih besar dibandingkan dengan hubungan seks antara wanita dan laki-laki. Mitos atau fakta yang keempat yaitu kita bisa tertular HIV melalui berbagi makanan, piring, gelas, atau dudukan toilet dengan orang yang terinfeksi HIV. Ternyata itu mitos. Faktanya yaitu virus HIV tidak bisa bertahan di luar tubuh dalam jangka waktu yang lama dan tidak bisa berpindah melalui proses berbagi alat makan, makanan, atau dudukan toilet. Mitos, seseorang yang positif HIV bisa terlihat dari anatomi tubuh atau kondisi fisiknya. Faktanya, secara fisik dan perilaku, seseorang yang terinfeksi HIV masih tampak selayaknya orang yang sehat. HIV tidak dapat terdeteksi hanya dari tampilan fisik atau gaya hidup penderita. Satu-satunya cara agar dapat mengetahui seorang terinfeksi HIV adalah dengan tes darah. Penularan HIV bukan melalui air liur, keringat, sentuhan, ciuman, atau gigitan nyamuk. Tapi pada dasarnya siapapun bisa terinfeksi HIV, termasuk bayi yang lahir dari ibu dengan HIV. Sebab pada dasarnya penularan HIV dapat terjadi melalui cairan tubuh, seperti darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu ke dalam tubuh seseorang. Cairan-cairan tersebut bisa masuk ke dalam tubuh melalui berbagai metode, seperti hubungan seks, penggunaan jarum suntik secara bergantian, dan melalui kehamilan, persalinan, serta menyusui. Cara pencegahan ada beberapa. Langkah yang pertama yaitu jangan menggunakan narkoba. Nah, cara yang kedua, jangan menjadi pendonor darah atau pendonor tetap apabila terkonfirmasi HIV, yaitu
Apabila sudah terkonfirmasi oleh dokter, jangan menjadi pendonor darah, pendonor organ tubuh, atau pendonor lainnya. Cara yang ketiga yaitu hindari kontak dengan darah. Nah, untuk melakukan poin yang ketiga ini, pakailah APD atau alat pelindung diri saat melakukan perawatan. Contohnya, masker, sarung tangan lateks, kacamata pelindung, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu lakukan tes HIV secara rutin. Nah, untuk poin yang keempat ini, baik dilakukan secara individu untuk melakukan tes secara rutin, karena biasanya untuk tes ini dilakukan di usia 13 sampai 64 tahun. Nah, manfaatnya ini tuh bisa mencegah penularan dini ketika terkonfirmasi HIV. Lalu yang selanjutnya yaitu ada lakukan profilaks pasca pajenan atau PIP. Nah, apabila kamu merasa terkontaminasi atau terhubung langsung dengan orang yang terkena HIV, maka kamu segera hubungi dokter atau gawat darurat untuk memastikan konfirmasi atau layanan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada ibu hamil wajib konsultasi terhadap dokter. Nah, maksud poin dari ini itu yaitu apabila ibu hamil yang terkonfirmasi atau terinfeksi HIV wajib atau harus melaksanakan konsultasi terhadap dokter untuk bagaimana cara pencegahan penyakit HIV tersebut terhadap janin yang telah dikandungnya. Nah, berikut cara-cara tersebut untuk cara pencegahan terhadap penularan HIV. Terkadang masyarakat melabeli Oda dengan hal yang negatif, sehingga Oda merasa dikucilkan. Padahal Oda sebenarnya tidak menyebarkan virus HIV hanya dengan melakukan kontak langsung, seperti bersalaman atau melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama. Kurangnya pengetahuan terkait HIV/AIDS membuat Oda seringkali dikucilkan. Untuk itu, sudah seharusnya kita sadar akan ancaman bahaya HIV/AIDS. Namun bukan berarti kita harus menjauhi penyintasnya. Karena pada dasarnya Oda sama seperti kita, manusia biasa dan layak diperlakukan setara. Dari Oda kita belajar bahwa harapan, kesempatan, kesehatan, kebahagiaan, dan ujian hidup perlu kita syukuri dalam kehidupan. Dengan demikian, tunjukkan empati Anda pada Oda sebelum AIDS menutupnya. Penyakit HIV merupakan penyakit menular dan menyerang berbagai usia. Tetapi dalam penularannya tidak mudah. Misalnya melalui piring, nyamuk, ataupun yang lainnya. Pengidap HIV sangat perlu dukungan kita, support kita. Maka dari itu, mari kita support mereka, kita dukung mereka. Jangan jauhi orangnya, tetapi jauhilah resiko dan cara penularannya. Selamat Hari HIV/AIDS sedunia. Diskriminasi pada Oda hanya untuk orang-orang yang kurang peduli. Kita yang berpikir terbuka sudah seharusnya beraksi di peringatan Hari HIV/AIDS sedunia. Jadi, tunjukkan empati Anda pada Oda sebelum AIDS menutupnya. Selamat Hari HIV/AIDS sedunia.